Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijul dengan NIM 210301502116, kelas PJKRG. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Industri Fasilitas Olahraga. Industri Fasilitas Olahraga. Industri fasilitas olahraga pada dasarnya mempunyai peran yang sangat strategis bagi upaya pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan. Kaitan olahraga dan pembangunan industri terungkap dalam konferensi internasional yang digelar pada 2003, Switzerland. Yang lainnya membicarakan kontribusi olahraga terhadap pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan kesehatan yang dikenal dengan The Magellan Declaration. Semangat deklarasi ini sejalan dengan tujuan dasar olahraga meningkatkan kualitas hidup manusia yang berujung pada harkat dan martabat kemanusiaan. Industri fasilitas olahraga. Pembangunan olahraga merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional, khususnya pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengarah pada 1. Peningkatan kesehatan jasmani masyarakat. 2. Kualitas mental rohani masyarakat. 3. Pembentukan watak dan kepribadian bangsa. 4. Disiplin dan sportivitas. Serta 5. Peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Ada beberapa persyaratan agar kegiatan olahraga dapat menjadi sebuah bisnis, yaitu 1. Masyarakat mempunyai kesadaran olahraga yang dapat membugar tubuh dan jiwa, meningkatkan kecerdasan intelijensia dan emosional, meningkatkan produktivitas kerja, dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. 2. Tingkat kesejahteraan masyarakat sudah tinggi, sehingga masyarakat tidak hanya bergelut memenuhi kebutuhan primer, tetapi masyarakat sudah memerlukan kebutuhan tertier, semisal rekreasi dan tontonan pertandingan olahraga. 3. Para pengusaha sudah menyadari potensi dan peluang bisnis dan kegiatan olahraga. Pemerintah memiliki kewajiban mempromosikan dan meyakinkan para pengusaha bahwa kegiatan olahraga menyimpan potensi, peluang, dan dampak bisnis yang besar seperti transportasi, pariwisata, jasa pelayanan tempat olahraga, perdagangan peralatan olahraga. 4. Semua pelaku olahraga yang terdiri atas pemilik modal, pengurus organisasi keolahragaan, dan yang lainnya mencintai olahraga harus mau berkorban tenaga dan materi serta memiliki jiwa wirausaha. A. Fasilitas olahraga. Ketersediaan fasilitas olahraga merupakan bagian terpenting bagi pembentukan suasana kondusif masyarakat yang berbudaya olahraga. Budaya olahraga ialah cakupan lingkup olahraga secara lengkap, meliputi 1. Olahraga prestasi, 2. Olahraga pendidikan, dan 3. Olahraga masyarakat atau olahraga rekreasi. Fasilitas olahraga merupakan semua prasarana olahraga yang meliputi semua lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapannya untuk melaksanakan program kegiatan olahraga. Fasilitas olahraga untuk lingkungan pemukiman disebut juga fasilitas olahraga untuk masyarakat, biasanya merupakan taman untuk bermain dan lapangan-lapangan terbuka. Sarana olahraga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Peralatan aparatus ialah sesuatu yang digunakan, misalnya peti lompat, palang tunggal, gelang-gelang, dan sebagainya. 2. Perlengkapan device. A. Semua yang melengkapi kebutuhan prasarana, misalnya net, bendera untuk tanda garis batas. B. Sesuatu yang dapat dimainkan atau dimanipulasi dengan tangan atau kaki, misalnya bola, raket, pemukul. Harsuki 2003 membagikan sarana dan prasarana atau fasilitas olahraga dalam berbagai macam atau tipe seperti 1. Fasilitas tunggal, artinya fasilitas itu umumnya hanya digunakan untuk satu cabang olahraga, misalnya stadion baseball, kolam renang, lapangan golf, lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, dan lain-lain. 2.
Fasilitas serbaguna, fasilitas olahraga baik indoor atau outdoor yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga, misalnya Kompleks Gelora Bung Karno dan Senayan Jakarta. 3. Fasilitas clubhouse merupakan fasilitas olahraga yang dilengkapi dengan fasilitas terbuka maupun tertutup, kotak penyimpanan barang, toilet, shower, restoran, dan toko alat olahraga. 4. Fasilitas olahraga yang besar merupakan fasilitas olahraga yang menyediakan ruang untuk berolahraga dan untuk para penonton. Khusus fasilitas olahraga yang berhubungan dengan gedung olahraga dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu 1. Gedung olahraga untuk multifungsi, yaitu suatu gedung olahraga yang melayani berbagai macam penggunaan. 2. Gedung olahraga untuk berbagai penggunaan olahraga, yaitu suatu gedung olahraga yang dipergunakan terutama untuk olahraga seperti senam, latihan fisik, dan permainan. 3. Gedung olahraga serbaguna, yaitu suatu gedung pemain yang digunakan untuk masyarakat kecil dengan fasilitas yang memadai yang dapat digunakan dari waktu ke waktu untuk sosial dan artistik serta kebudayaan. Manajemen fasilitas olahraga. 1. Manajemen sebagai seni dalam penyelesaian pekerjaan melalui orang lain. 2. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan, bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami bagaimana manusia bekerja sama dalam mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama dapat bermanfaat bagi kemanusiaan. 3. Manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota organisasi, dan menggunakan tujuan organisasi yang sudah ditentukan. Terdapat 4 fungsi fundamental dari manajemen, yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan adalah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan meliputi pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan menentukan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, dan wewenang, serta tanggung jawab sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengorganisasian meliputi penentuan sumber daya dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan dan pengembangan suatu organisasi yang dapat membawa ke arah tujuan, penguasaan tanggung jawab, pendelegasian wewenang kepada individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 3. Penggerakan. Penggerakan ialah keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Fungsi ini meliputi kualitas gaya kekuasaan pemimpin serta kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Pengawasan. Pengawasan merupakan proses pengalaman dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup penetapan standar pelaksanaan, penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan jika pelaksanaan penyimpanan dari standar. C. Manajemen risiko. Risiko berkaitan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, dan membahayakan dari suatu tindakan. Dalam perusahaan, manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpin, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi untuk minimalisir risiko pendapatan perusahaan. D. Faktor dan pemeliharaan fasilitas olahraga. 1. Faktor yang terkait fasilitas olahraga. Faktor fasilitas olahraga merupakan keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi dalam penggunaan fasilitas olahraga. 2. Pemeliharaan fasilitas olahraga
Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus-menerus untuk pengusahaan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.